911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in the truck. The car pulled up, went around him, shot him. He's dead? Yes, sir. Brains are on the road. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, PPKM di rumah mulu udah mulai bosan mata gaya nggak tahu mau ngapain. Main game juga yang ada diomelin emak lu mulu nggak menghasilkan. Makanya main game ini nih, Lucky Farmer, biar bisa dapetin cuan. Nggak percaya? Makanya lu dengerin gua. Klik link yang ada di bawah biar kita bisa main bareng-bareng. Karena itu memang game browser yang bisa kalian akses lewat laptop kayak gini ataupun pakai handphone juga bisa. Jadi nggak usah pakai download-downloadan. Nah kalau kalian udah link dari situ nanti kalian registrasi dan mulai main ya, kita main bareng-bareng ya. Tuh tampilan gamenya petani-petani ada koin emas begini, lucu banget kan? Nah abisnya ini emang ngasilin cuan. Gue udah sering main kalau kalian udah sering nonton video gue. Pokoknya caranya gampang banget. Jatohin sebanyak-banyaknya koin ke dalam itu tuh ember yang gerak-gerak tuh warna merah tuh. Kalian klik-klik aja nih lampu hijau nanti keluar tuh koin-koin emas. Udah gitu-gitu doang. Tuh. Ini tuh lagi banget main gini, gengs. Dan semakin kalian getol, pastinya Bitcoin yang kalian hasilkan ini juga semakin banyak. Tapi kalau kalian nih mau bonus Bitcoin lebih gede lagi, ya getol tiap hari nih masukin emas banyak-banyaknya atau ikutin challenge setiap minggunya. Misalkan minggu ini tuh banyak-banyakin jumlah koin emas ya, kalian kumpulin banyak-banyakan koin emas tuh ke dalam bak merahnya. Atau banyak-banyak bingo, kalau ini ya kalian harus dapetin telur dan pecahin bingonya cepet-cepetan ya. Udah intinya tuh gini-gini aja, gengs. Nah nanti kalian cek deh tuh ranking kalian udah berapa. Akan ke-update terus kok, pokoknya setiap 10 menitan juga update kok. Nah tuh, pokoknya kalau kalian getol ranking 1, ranking 2 sampai bisa ranking 3 gini, bonusnya gede banget Bitcoinnya, gengs. Tuh ranking 1 40.000, ranking 2 30.000, ranking 3 20.000. Gila nggak tuh? Gue mau pamer sedikit tapi ya ini gue udah beli ini nih, Avatar Kirana kemarin. Widih, dari Bitcoin gue belinya. Karena semakin getol nih kalian akan dapat banyak Bitcoin. Nah Bitcoinnya itu bisa kalian duitin ataupun kayak beli-beli yang ada di NFT nih. Gue kasih lihat ya. Nih kalian ke NFT ini aja. Nah banyak kan pilihan yang bisa kalian beli. Nah kemarin gue nih beli nih Kirana nih sekitar 1000 berapa gue lupa. Tuh Kirana cakep kan. Wes speknya juga mantep-mantep nih. Pokoknya ini seru banget gamesnya. Kalian bisa dapetin cuan jadi langsung buruan ikutan yuk. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, mending main Lucky Farmer ya biasa. Linknya ada di bawah. Langsung mainkan. Gengs, kalian pasti sering banget denger judul sinetron yang aneh-aneh kan? Kayak istri dari anak suaminya, ibunya suamiku. Nah kan pusing nggak tuh jadi istri siapa? Atau misalkan judulnya nih, anakku menjadi anak mantan istri dari suamiku. Nah belibet banget. Kayak masalah hidup gitu baca judul doang. Tapi geng, bukan Mr. Things namanya. Kalau ternyata hal-hal jelimet kayak begitu beneran ada di dunia nyata. Yang mana kasus hari ini nih, kalau mau dijudulin bisa gini nih bunyinya nih. Bapakku menceraikan ibuku demi menjadi anak dari bapak anakku. Nah kalau yang ini walaupun agak jelimet, gue yakin kalian lumayan ngerti lah. Meskipun emang agak di luar nalar juga. Karena kasus incest atau perkawinan sedara antara bapak sama anak ini sempat menghebohkan Amerika, gengs. Karena udah gila banget dramatis, bombastis, mengharu biru buruh. Pokoknya ini endingnya gila, gengs. Yang mana kasus ini berawal dari pria bernama Steven dan pacarnya bernama Alisa. Nah dari namanya aja kita dengar-dengar udah kayak pemain sinetron nih. Dan emang ceritanya balik lagi nih, kayak sinetron agak ngadi-ngadi. Nah Steven ini tuh memiliki nama lengkap Steven Pledel, merupakan pemuda kelahiran New York di tahun 1996. Nah waktu itu kemudian dia iseng-iseng ngechat sama orang di internet. Tapi zaman itu masih pakai apa yang namanya kayak Yahoo Messenger atau MRIC gak sih? Pada tau nggak lu? Ya pada tua sih. Ya pokoknya buat para kaum milenial itu tuh kayak chat-chatan zaman dulu lah. Udah kagak ada kayak sekarang. Nah pokoknya akhirnya dari situ dia bertemu dengan seorang perempuan yang di bawah umur. Soalnya usianya masih 15 tahun, gengs. Bernama Alisa, tapi nggak pakai Subandono, melainkan Alicia Gracia namanya. Nah Alisa ini diketahui tinggalnya di Texas. Anehnya, waktu keluarganya tahu si Alisa ini deket sama orang yang lebih tua ya, 15 sama 20 tahun. Keluarganya itu biasa-biasa aja. Nggak cuap-cuap gitu kayak emak gua. Nggak ribet. Nah tadinya Steven sama Alicia ini kan ketemunya berarti secara virtual ya, chat-chatan doang. Tapi akhirnya karena penasaran, Steven ini memutuskan untuk meet up dengan Alisa. Ya mau lihat secara langsung gitu mukanya pakai filter apa kagak. Datang deh ini jauh-jauh dari New York ke Texas. Alicia ini samperin laki seneng dong. Sampai ini Steven dikenalin sama keluarganya. Dan disambut hangat juga di sana. Pokoknya semakin hari hubungan mereka semakin dekat. Ya akhirnya Steven sama Alisa ini menjalin hubungan sama 2 tahun tuh pacarannya. Sampai di tahun 1998, Alisa ini hamidun. Berarti saat itu hamilnya Alisa ini dia umurnya 17 tahun. Nah, di akhir tahunnya, Alisa akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian dia beri nama Dennis. Sayangnya, meskipun jatuhnya mereka ini udah punya lengkap ya, ada anak gitu, hal itu tidak menjamin kebahagiaan dari pasangan ini. Soalnya memang Alisa masih sangat muda. Secara emosional, dia belum bisa stabil dong. Sedangkan Steven nih yang jauh lebih tua padahal, bukannya kayak ngemong gitu ya. Ya tapi dia lebih abadal sifatnya ternyata, geng. Jadi casingnya doang yang tua, dalamnya mah bocah. Dan semenjak Dennis ini lahir
terakhir tadi, Steven ini mulai bertindak kasar kepada anaknya itu. Entah emang karena belum siap jadi ayah, atau emang sifatnya aja udah dajal. Yang jelas pokoknya Steven ini jadi kayak bencana buat Dennis soalnya sering menyiksa. Dari bayi nih, Alisa itu selalu melihat badan anaknya si Dennis udah penuh warna-warni, geng. Ya ada merah-merah, terus biru-biru juga. Karena banyak luka dan memar dari bapaknya. Bahkan pernah nih, sewaktu Dennis nangis-nangis terus, Steven ini tuh kayak merasa keberisikan. Jadinya sama dia, anaknya itu dimasukin ke dalam kulkas coba. Gila banget nggak punya bapak begitu. Nah karena merasa kalau Steven ini sudah mulai membahayakan nyawanya Dennis, sedangkan Alisa juga merasa belum mampu untuk membiayai dan merawat Dennis sendirian, akhirnya Alisa memutuskan untuk mengirim Dennis ke panti asuhan. Di situ ada nasib baik, gengs, dimana ketika usia Dennis 8 tahun, akhirnya dia diadopsi oleh pasangan yang namanya Anthony dan Annie Fuso. Beruntungnya memang keluarga Fuso ini terkenal keluarga yang baik, ramah, dan emang suka nolong orang kayak filantropis gitu, geng. Jadi kayak keluarga yang suka bagi-bagiin bansos, nolong-nolong orang, yang gitu-gitulah. Tapi nggak pakai direkam-rekam buat konten, nggak begitu kok. Dan saat mereka mengadopsi si Dennis, dia mengganti namanya menjadi Katie. Jadi Dennis tuh jadi Katie namanya. Ya udah, dari situ Katie ini memulai hidup yang normal, hidup yang baru, berbahagia kayak anak-anak pada umumnya. Namun di sisi lain, Alisa tetap menjalani hubungan toksiknya dengan Steven. Parahnya tadi kan anak satu aja kagak bisa diurus ya, sampai dititipin tuh ke panti asuhan. Lah si Alisa nambah anak lagi. Gak tanggung-tanggung, guys. Nambah anaknya 2. Dan kedua anaknya ini jadinya juga disiksa sama Steven. Sehingga cerita nih, si Steven tuh dipecat dan jadi pengangguran. Sampai akhirnya Alisa yang turun untuk bekerja sebagai tulang punggung keluarganya. Jadi ini si Alisa Wonder Woman ya. Udahlah jadi karyawan tuh bekerja, merangkap jadi seorang ibu juga di rumah, merangkap lagi asisten rumah tangga akan bersih-bersih, merangkap sebagai istri, jadi babysitter juga. Tapi babysitternya bukan buat anaknya, buat suaminya. Karena ini suaminya manja banget, minta diurusin mulu. Nah sedangkan tadi tuh anaknya Katie, ini udah tumbuh besar kan, menjadi anak yang cantik, terawat, dan oke lah hidupnya dengan keluarga barunya itu. Hingga di tahun 2016, saat Katie berusia 18 tahun, dia menemukan sosial media keluarganya si Alisa sama si Steven melalui Facebook. Katie kemudian menghubungi mereka tuh, laku orang tua kandung, dan bilang kayak mau ketemu kangen dong, sama mau merasakan juga tinggal bersama orang tua kandung nih. Ya si Alisa sebagai ibu kandung, ibu mana sih yang nggak seneng mau disamperin anaknya kan? Bukannya benci gitu malahan. Tapi kalau bapaknya nih Steven ini kayak, masa bodoh? Cuma sebenarnya saat itu keluarga Fuso atau keluarga angkatnya si Katie ini nggak setuju. Ya namanya juga udah 10 tahun dirawat, udah jadi kayak anak sendiri lah ya, taulah perasaannya. Cuman di Amerika, kalau memang anak ini sudah berumur 18 tahun, berarti dianggap sudah dewasa dan sudah diperbolehkan untuk memutuskan sesuatu untuk kehidupannya. Makanya kayak mau nggak mau, keluarga Fuso ini merelakan anak angkatnya tuh untuk pulang ke orang tua kandungnya. Namun sayangnya, keputusan tersebut merupakan keputusan terburuk bagi mereka. Saat tinggal bareng, tahu-tahu nih Steven kayak menunjukkan tanda-tanda yang aneh, geng. Dimana dia merubah stylenya nih, jadi kayak style anak ABG. Lu bayangin, dia kan udah tua ya, udah tuir. Maksudnya udah kagak cocok lah, om. Dia nyukur kumisnya, terus pakai bajunya tuh ya ala-ala masih remaja, pakai kaos, jeans gitu sama sepatu cat. Yang mana tahu-tahu di rumah kok kayak lu necis banget, tumben-tumbennya. Itu si Alisa kalau bisa nyanyi mungkin nyanyinya kayak gini nih. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Dan juga memang kalau dia lihat nih, makin hari si Katie ini kayak kelihatan banget deketnya sama si Steven. Ya awalnya si Alisa bersyukur, kan istilahnya nih anak kecil yang waktu dulu hampir pernah dibunuh sama bapaknya sekarang malah akur. Tapi lama-lama Alisa ini ngelihat suatu kejanggalan. Soalnya deketnya kok kelihatannya kayak anak sama bapak ya. Abisnya Steven ini bahkan suka sampai pindah tempat tidur untuk tidur bareng di kamar Katie. Ya notabene-nya tuh anak lu gede. Giliran ditegur nih, Steven marah-marah sama si Alisa, sampai mecah-mecahin barang, terus kayak mecahin jendela, mukul sana sini gitu. Lah kan itu ada uang reparasi, seenaknya aja kan hidupnya. Sampai jadinya nih kedatangan si Katie ke rumah itu malah membuat hubungan Steven dan Alisa ini semakin memburuk. Jadi suka berantem tiap hari. Nah Alisa yang melihat hubungan Steven dengan anaknya si Katie ini juga merasa risih. Makanya dia menceritakan nih kepada Katie apa yang sebenarnya ayahnya dulu pernah perbuat. Kayak, lu dulu tuh pernah dimasukin ke kulkas. Gitu-gitu loh, geng. Namun sayangnya ketika diceritakan, si Katie ini nggak percaya dan malah bilang Alisa ini pembohong. Soalnya dia waktu kecil juga kagak inget lah ya. Dan juga kayaknya ini udah ada tanda-tanda bucin, geng. Dia sampai ngadu ke Steven dan Steven yang mendengar itu ya langsung marah ke Alisa. Ngapain lu bilang-bilang begitu lu? Akhirnya kan udah nggak tahan. Baru aja beberapa bulan nih setelah Katie datang ke rumah mereka, Alisa dan Steven ini memutuskan untuk bercerai. Gila ya, gengs. Tapi kegilaannya belum sampai di sini. Masih panjang nih. Pada November 2016, mereka berdua ini resmi bercerai dan Alisa membawa 2 anaknya, sedangkan Katie dibawa sama Steven. Nah, di situ nggak sengaja nih Alisa melihat diary yang ditulis oleh anaknya yang berumur 11 tahun. Di diary itu ketahuan lah segala kelakuan busuk dari Steven yang merupakan mantan suaminya itu. Alisa kan tulang punggung nih, geng. Jadi seharian dia nggak di rumah buat kerja. Dan ternyata sewaktu Alisa ini berada di luar untuk kerja, di rumah tuh Steven berselingkuh dengan Katie yang padahal merupakan anak biologisnya sendiri. Itu adegannya pas baca beber kayak ada backsound ku menangis yang kayak terus nangis di sederan tembok gitu. Tuhan.
Dan parahnya, perselingkuhan itu tuh diperlihatkan di depan kedua anaknya pada masih kecil. Yang satu berusia 11 tahun tuh yang lulus dari tadi, yang satu lagi berumur 6 tahun. Yang mana dua-duanya ini kan dibawa sama Alisa. Nah terus, sang adik yang 6 tahun tadi itu pernah disuruh sama ayahnya. Disuruh sama Steve nih bilang, ini Katie ibu tiri kamu ya, bukan kakak kamu ya. Dibilang begitu. Dan nggak cuma itu, geng. Di diary itu juga tertulis kalau Katie ternyata sedang hamil anaknya Steve. Dan Steven ini juga berjanji kepada Katie akan menikahinya dan menceraikan Alisa. Jadi anak 11 tahun yang udah denger pembicaraan yang absurd kayak begitu. Barbarku menangis Indosiar ini. Ditikung anak kandung sendiri, pelakornya anak sendiri, sampai hamil anaknya bapaknya sendiri. Pusing gua. Cuma namanya seorang ibu ya, tetap merasa peduli dan merasa juga nih si Katie dalam bahaya berarti. Soalnya ya melakukan hubungan incest dan dia tahulah tabiat suaminya kayak apa. Jadinya Alisa ini melapor kepada pihak polisi. Sayangnya polisi ini tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena dinilai tidak ada pasal untuk menangkap mereka berdua. Ya soalnya kalau incest kayak semacam bukan kriminal tapi lebih ke moral lah ya. Dan Katie di sini juga udah umur 18 tahun jadi bukan anak di bawah umur. Sampai pada Juli 2017, Steven dan Katie melakukan pernikahan mereka di Virginia, geng, dengan cara memanipulasi atau memalsukan identitas mereka. Ya karena kalau ketahuan bapak sama anak mana bisa ya. Sampai akhirnya Katie melahirkan anaknya tuh yang diberi nama Bennett. Nah di situ barulah Alisa melaporkan kejadian itu lagi kepada polisi. Karena sekarang ini jatuhnya kriminal, memalsukan identitas kan untuk pernikahan. Apalagi ini pernikahan saudara. Dengan bukti tersebut, akhirnya Katie dan Steven dipenjara. Sedangkan Bennett tuh anaknya tadi yang masih bayi, dititipkan ke neneknya merupakan ibunya Steven. Tapi belum lama ini masuk penjara, Steven akhirnya bisa bebas setelah membayar denda dan janji dia tidak akan berhubungan lagi dengan Katie. Meskipun begitu, dia tetap diberikan akses untuk bertemu anaknya si Bennett. Dan gak lama setelah Steven bebas, Katie pun juga keluar dari penjara dengan catatan yang sama ya, bayar denda dan berjanji tidak boleh berhubungan lagi dengan Steven. Ya udah, si Katie ini akhirnya kembali ke rumah keluarga angkatnya, keluarga Fuso. Tapi kemudian Katie ini meminta izin untuk terakhir kalinya, katanya dia mau berbicara dengan si Steven buat menyelesaikan semuanya aja lah. Kan belum ada sempat kata-kata perpisahan secara formal ya, biar lega gitu. Ya udah, akhirnya orang tuanya memutuskan boleh situ kamu telepon deh. Setelah Katie ini menelepon Steven untuk bilang bener-bener putus hubungannya, Steven ini langsung kayak wah keblingsatan mendengar kata putus dari Katie. Dia langsung membawa bayi Bennett pergi dari rumah ibunya, rumah neneknya itu, ke rumahnya sendiri. Dan di situ dia mencekik sang bayi hingga tewas, geng. Lalu dimasukkannya itu ke dalam lemari. Apa nggak gila, bunuh bayi sendiri, anak sendiri nih dibunuh. Habis itu dia nyetir mobil nih dari tempatnya tadi tuh ke tempat Katie yang jaraknya padahal jauh banget, sekitar 600 mil. Ibaratnya tuh kira-kira kalau dari Jakarta ke Rio naik mobil tepos-tepos di pantat lu. Sesampainya di rumah Katie, dia menunggu Katie di luar rumah kan nih. Bener aja nih, Katie keluar bersama Tony, ayah angkatnya tuh, Tony Fuso. Dari situ Steven mengikuti mereka dari belakang. Pokoknya hal semua itu terekam jelas di CCTV. Kalau memang mobil Steven ini mengikuti mobilnya Tony dan Katie dari belakang. Dan ketika mobil Katie ini berhenti karena lampu merah ya, Steven yang kesehatan ini langsung nyalip gitu, ngadang mobilnya. Dia turun, langsung mengeluarkan pistol dan menembak babi buta gitu ke dalam mobil. Nah saat itu ada seorang petugas pemadam kebakaran yang kebetulan lewat situ dan langsung melapor ke 911. Sang pemadam kebakaran ini bilang kalau tembakannya itu sampai mengenai korban dan isi kepalanya itu berhamburan, gitu. Serem banget. Katie dan Tony pastinya meninggal di tempat. Nah polisi kemudian langsung mencari Steven nih selaku pelaku dan berhasil menemukannya yang sedang berada di dalam mobil, tapi sudah dalam keadaan tidak bernyawa, gitu. Dimana dia bunuh diri dengan menembakkan pistolnya langsung ke kepalanya. Dan 911 juga akhirnya menemukan sang bayi Bennett tuh tadi yang sudah terbujur kaku di dalam lemari. Semua korban ini akhirnya dimakamkan dengan kisah yang sangat berakhir tragis. So itu guys cerita yang bener-bener tragis banget. Gila nggak tuh endingnya? Dari drama Indosiarku menangis nih, acara tikung menikung pelakor pada anak sendiri, berujung sinetron azab yang hancur semua itu endingnya. Gila banget, ngeri. Dan yang selamat cuma si istri baik nih, si Alisa, yang istilahnya jadi pemeran utama. Gila ya, ada cerita beneran begini di dunia nyata. Makanya jangan pada bucin lu dan menghalalkan segalanya. Kudu pakai logika juga kadang-kadang kita. Yaudah, thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @HeroTarifan. Sampai jumpa di kasus musling selanjutnya. Assalamualaikum.